Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prayogo, yaitu sebagai CEO dari SPS. Ya, SPS sendiri merupakan inovasi bisnis dari alat pengairan sawah menggunakan solar pump yang dilengkapi dengan sistem kontrol level air dan keamanan bebas maling yang berbasis SMS Gateway. Jadi, untuk pengiriman notifikasi pada SMS Gateway bertujuan untuk mengaktifkan pompa ketika level air pada lahan kurang dari set point. Dengan ini, petani dapat mengairi sawahnya tanpa mengkhawatirkan kekeringan. Alat ini juga mempermudah dalam memenuhi kebutuhan petani perihal irigasi, tentunya dengan pengoperasian yang mudah dan efisien. Jadi, di saat petani tidak ada di rumah, bisa mengontrol dari handphone jarak jauh kayak gitu. Untuk model dari bisnis kami yaitu adalah jenis persewaan alat pengairan sawah. Untuk metode finansialnya ada sewa per bulan, kemudian biaya pemasangan awal. Kita mengklasifikasikan ada dua kategori, yaitu pelanggan tetap dan pelanggan biasa. Untuk pelanggan tetap yaitu 3.500.000 per bulan dengan jangka waktu 3 bulan. Kemudian ada pelanggan biasa yaitu 4.200.000 per bulan. Kemudian ada pemasangan awal untuk instalasi yaitu sebesar 1 juta rupiah. Adapun metode pengeluaran yaitu ada biaya tetap, ada fixed cost dan variable cost. Untuk jenis biayanya ada gaji tenaga ahli yaitu 3 juta rupiah untuk biaya tetap. Kemudian ada penyusutan alat yaitu 148.000. Jadi di total bahwasanya biaya tetapnya yaitu 3.148. Kemudian ada variable cost yaitu untuk endorsement yaitu 200, kemudian akomodasi 400 dan pergantian alat elektronika yaitu 150. Jadi di total bahwasanya variable cost sekitar 750. Untuk pemasukan dari bisnis kami yaitu ada omset, biaya sewa per bulan dimisalkan 3 unit yaitu 3.500.000 dengan pelanggan tetap. Jadi didapatkan bahwasanya untuk biaya omset tersebut yaitu 10.500.000. Kemudian untuk laba bersih yaitu omset dikurangi biaya tetap dan variable cost yaitu 10.500.000 dikurangi 3.898. Jadi didapatkan hasil yaitu 6.602.000 rupiah. Untuk perbandingan harga dari PLN, dari pompa yang bersumber PLN yang ada di desa Gayam, Kecamatan Gayam, Bojonegoro, itu masih mengandalkan sistem pompa yang berbasis sumber PLN. Kemudian di mana per bulannya bisa mencapai 5 juta rupiah. Kemudian kita menawarkan bahwasanya SPS sendiri yaitu 3.500.000 untuk pelanggan tetap. Jadi si petani bisa menghemat dalam waktu 1 bulan yaitu 1.500.000. Agar bisnis SPS ini agar tetap sustain untuk kedepannya, jadi kita perlu melakukan update setiap saat. Jadi dilakukan evaluasi, terus dari evaluasi itu kita untuk pengembangan produknya melakukan inovasi, yaitu untuk yang kita terapkan yaitu sebagai agile development, yaitu dengan metode Scrum. Itu di Scrum ini kita melibatkan adanya product owner atau CEO-nya, terus kerjasama antar tim dengan development team dan Scrum Master yaitu di petani yang di daerah kekeringan. Nah, untuk sebelumnya di Bootcamp 1 kita telah melakukan survei lapangan pada alat yang telah kami pasang, khususnya di studi kasus di Desa Gayam, di mana alat kami yang sebelumnya memakai notifikasi berupa SMS itu memiliki kendala terhadap petani. Jadi sudah jarang dari petani yang memakai
notifikasi pada SMS. Dan sebagian besar telah beralih ke Android untuk saat ini. Jadi untuk pengembangan kedepannya mungkin kita akan mendevelop jadi untuk sistem notifikasi dari kontrol level airnya menggunakan notifikasi pada WA, dikarenakan aplikasi yang sekarang sering digunakan oleh petani dari wawancara yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi untuk produk backlog itemnya yang asalnya dari notifikasi SMS, kita akan sprint ke notifikasi WhatsApp. Jadi untuk kedepannya kita akan untuk dari permasalahan tadi kita akan menerapkan Scrum event untuk sprint produk kami, yaitu dengan asumsi selama sebulan, yaitu mulai dari start planning, daily Scrum, sprint review, sprint retrospektif. Yaitu untuk start planning sendiri dengan asumsi 8 jam selama sebulan, dan daily Scrum untuk harinya bisa 15-20 menit. Untuk sprint review selama 4 jam dan sprint retrospektif selama 3 jam, yaitu sebagai improve dan aksi untuk kedepannya. Jadi untuk yang pertama sprint planning. Jadi kita akan sprint berupa permasalahan-permasalahan tadi yang di product backlog item yang akan di sprint backlog item, yaitu dari masalah yang kita dapatkan dari bootcamp pertama kemarin, yaitu yang akan kita sprint. Dan untuk penyelesaiannya kita akan menerapkan objektif sprint dan PBI ke SBI, yaitu dengan pembagian job desk di masing-masing tim. Jadi untuk CEO akan mengkoordinir dari tiap-tiap tim dan mengerjakan bagian tugas dari masing-masing tim. Untuk daily Scrum perharinya kita bisa sampai 15-20 menit, di mana kita membahas apa yang telah dilakukan sebelumnya dan sekarang itu mau ngapain, dan untuk kedepannya itu mau ngapain juga. Terus lanjut untuk sprint review, kita bakal progres dari pekerjaan itu apa, terus kita bisa mendewakan ke teman-teman tim misal ada kendala apa dan untuk kedepannya mau ngapain, seperti itu. Yang terakhir di sprint retrospektif, yaitu alat kami itu sudah mencapai mana sih, yang baik dari mana, dan untuk improve kedepannya apa, dan ketika ada kekurangan mau disempurnakan seperti apa, dan untuk aksi kedepannya itu seperti apa. Mungkin dari progres dari tim kami untuk dari Scrum Event ini masih di start. Untuk progres dari tim kami di Scrum Event ini, mungkin di sprint planning kita sudah membagi job desk dari masing-masing tim. Terus untuk dari Scrum-nya kita masih berjalan untuk tiap harinya. Sedangkan untuk sprint review-nya kita masih di tahap pengerjaan masing-masing untuk setiap tugasnya dari individu. Jadi masih beberapa progres untuk setiap harinya.